Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sangat semangat semuanya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini semua masih diberi kesehatan. Mari kita syukuri nikmat yang diberi oleh Allah dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok kita harus bersyukur? Ada yang tahu? Karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Siapa hari ini yang sudah bersyukur? Saya. Jadi jangan sampai hari kita itu tanpa bersyukur. Ya, wes. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita memulai dengan berdoa. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siaplah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu bil wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Pak Roji akan mengabsen. Pak Roji ingin tahu siapa saja yang nggak masuk hari ini. Bagi yang dipanggil, angkat tangan, bilang hadir. Ajeng Pangesti hadir. Alin Kasim hadir. Arzanka kenapa nggak masuk? Sakit. Cesaka Aunia Davita Ibrahim sakit. Keanu hadir. Mikaela Arsi hadir. Naisila Bilkis hadir. Olivia Dwi hadir. Renata Dewinda hadir. Jadi ada 2 siswa yang hari ini tidak masuk dikarenakan sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Supaya bisa bergabung dengan kita lagi. Nah, baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang proyek P5. Ada yang tahu P5 itu apa? Masa nggak tahu padahal setiap hari? Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes. Loh, sudah tahu semuanya. P5 itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semuanya sudah tahu. Jadi hari ini kalian kelas 3 itu masuk ke fase B. Fase B itu ada beberapa tema yang bisa diambil.
Jadi hari ini kita mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan topiknya apa, Pak? Sampah ajaib dari dus menjadi karya. Sebelum kita masuk ke materi, ke pembahasan, Pak Roji ingin tanya, siapa yang tahu apa itu sampah? Siapa? Davita. Ayo, apa itu sampah, Davita? Yang diolah menjadi karya boleh, yang lain. Ayo, nggak ada yang salah, semua jawaban benar. Piano. Sesuatu yang diolah menjadi barang yang berguna, benar, yang lain. Sampah, apa yang dimaksud dengan sampah? Bisa menjadi bahan untuk karya, benar. Jadi semua jawaban benar. Tapi Pak Roji ingin menjelaskan sedikit. Jadi sampah itu semua hasil sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Itu yang dinamakan dengan sampah. Pak Roji tanya lagi, apakah kalian sudah menjaga kebersihan lingkungan? Sudah. Dengan cara apa? Membersihkan ruang kelas, membuang sampah di tempatnya, ngepel, nyapu, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah sedikit tentang pengertian sampah. Jadi selanjutnya Pak Roji akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan sampah. Coba kalian perhatikan video berikut. Pak Roji tampilkan, coba kalian pahami dan kalian cermati video tersebut. Silakan disimak. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Alam tidak mengenal sampah, yang ada hanyalah daun, materi, dan energi. Hanya manusia yang mengakibatkan munculnya sampah. Sampah terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik, dan yang kedua, sampah anorganik. Sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi bila tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya, sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Inilah kenapa sampah organik dapat menimbulkan bau tidak sedap, sebab kandungan air tinggi yang menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk. Dua, sampah organik kering adalah sampah organik yang sedikit mengandung air. Contohnya, kayu, ranting pohon, dan daun-daun kering. Kebanyakan sampah organik ini sudah diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkannya. Tiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Sampah organik yang berasal dari kotoran hewan maupun manusia, limbah tempe dan tahu, digunakan sebagai bahan utama untuk dijadikan biogas dan listrik. Mari kita ke manfaatnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk dan sayuran dapat dibuat menjadi kompos dan pengolahannya juga tidak terlalu sulit. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak. Tidak hanya dibuat untuk tambahan pakan kambing, sapi, dan kerbau, tapi sekarang ini sampah organik dapat diolah menjadi pelet untuk makanan ayam dan ikan. Selanjutnya kedua, sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah yang sudah dibuang dan tidak layak lagi dipakai. Sampah ini tidak bisa terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran karena sampah ini tergolong zat yang sulit terurai dan akan tertimbun dalam waktu yang lama. Inilah yang menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau kalengan minum, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Memang sampah anorganik sulit terurai, tetapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya adik-adik. Lalu apa manfaat sampah anorganik? Manfaatnya adalah dengan membuat kerajinan dari contoh tadi. Misalnya, sampah plastik dapat dibuat menjadi tas, sampah meja makan, pernak pernik, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan penjelasannya? Gimana? Apa yang kalian tangkap dari video tersebut? Angkat tangan yang bisa. Apa yang kalian tangkap? Hah? Gak bisa? Gak apa-apa, yuk. Terkait tentang apa? Arsi. Sampah organik dan sampah anorganik. Baik, Pak Roji, jelaskan lanjutannya. Jadi, hari ini kita akan belajar P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan. Dengan topik dibaca bersama-sama. Sampah organik dari kardus
karya. Sip. Sebelum kita membuat karyanya, Pak Roji akan menjelaskan dulu terkait sampah. Apa sih yang dimaksud dengan sampah? Coba dilihat. Nah ini, pengertian sampah. Sampah adalah sisa atau buangan dari suatu kegiatan yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Jadi sampah itu merupakan barang yang dianggap sudah tidak berguna. Itu disebut dengan sampah. Terus ada yang tahu jenis-jenis dari sampah? Selanjutnya Pak Roji akan tampilkan. Nah ini, dilihat. Jadi sampah itu ada jenisnya ya. Perlu kalian ingat dan kalian pahami. Jenis-jenis sampah itu ada dua. Satu, organik. Yang kedua, anorganik. Ajeng, sampah dibagi menjadi berapa? Dua. Rere apa yang pertama? Arinka yang kedua, anorganik. Benar. Terus kita harus jelaskan dulu satu persatu. Sampah organik. Apa sih yang dimaksud dengan sampah organik? Yaitu sampah yang berasal dari bahan-bahan alami atau makhluk hidup. Sampah ini mudah terurai secara alami. Contohnya, sisa makanan, daun-daunan, kulit buah, apalagi ada yang bisa nyebutkan? Roti, apel, pisang, salak, dan durian, dan lain sebagainya. Jadi, yang dimaksud dengan sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami. Paham? Sampah organik? Paham? Paham. Yang kedua adalah sampah anorganik. Apa sih yang dimaksud dengan sampah anorganik itu? Sampah yang berasal dari bahan non-alami atau hasil olahan manusia. Sampah ini tidak bisa diurai. Jadi sampah ini tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Bentar, sampah organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Nah, contohnya apa? Plastik, kantong, botol, kemasan, kertas, kaca, lubang, dan styrofoam. Semua itu tidak bisa terurai secara alami. Pak, terurai itu apa? Contoh, kayak tadi buah-buahan salak. Seumpama dibiarkan lama-lama busuk kan dimakan sama hewan kecil-kecil, akhirnya habis. Tapi kalau sampah anorganik seperti plastik, botol, seumpama dibiarkan selama 10 tahun tetap gitu. Iya. Nah, itu ada yang ditanyakan terkait jenis-jenis sampah organik sama anorganik, sudah paham? Sudah. Selanjutnya, manfaat sampah organik. Jadi sampah organik itu bisa menjadi pupuk kompos, pakan ternak. Itu salah satu manfaat dari sampah organik. Yang selanjutnya adalah daur ulang dan pengolahan sampah organik, anorganik. Tadi kan Pak Roji bilang sampah anorganik itu tidak bisa terurai dan menyebabkan pencemaran tanah. Akan tetapi sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Nah, setelah ini kita akan mendaur ulang sampah anorganik. Ya, jadi sampahnya bagaimana cara ini? Memang sampah anorganik sulit terurai, tapi masih bisa kita manfaatkan kembali. Jangan sampai dibiarkan begitu saja ya. Jadi kalau bisa itu sampah anorganik itu dipilih sampahnya. Yang kedua, penggunaan ulang. Yang ketiga, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contohnya kantong kresek, iya, botol minum. Itu jangan digunakan sekali aja, habis dipakai langsung dibuang. Itu menimbulkan pencemaran karena tidak bisa terurai. Nah, dari penjelasan Pak Roji terkait sampah ada yang ditanyakan? Sudah ya? Jadi itu terkait penjelasan sampah. Baik, setelah kita sudah mempelajari terkait materi tentang sampah, setelah ini kalian membentuk sebuah kelompok yang satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti yang satu kelompok ada yang berjumlah 4 orang. Silakan membuat kelompok secara mandiri. Dimulai. Ya. Ayo. Cari kelompok. Ini. Wes, ya. Gimana? Sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Setelah ini Pak Roji ajak kalian keluar kelas ke lingkungan sekolah, ya, untuk mencari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Jadi nanti sampah apapun silahkan kalian ambil. Ada yang tanyakan kenapa? Hah? Enggak. Sebanyaknya, seadanya sampah yang ada di luar. Ya. Ya, ini Pak Roji bawakan tempat sampah nanti. Setiap satu kelompok bawa satu tempat sampah. Hah? Nanti aja setelah itu. Sudah ya? Siap? Semuanya ayo berdiri. Mari kita keluar kelas. Semuanya berdiri, ayo. Baik sih, sebentar. Baik. Setelah ini kalian cari sampah. Semuanya boleh organik sama boleh anorganik. Ya. Silahkan cari sampah yang ada di sekitar kita. Ayo. Cari, ayo. Boleh itu. Ini ada
Ada ranting juga, ada daun. Nah, itu. Apa? Ya, di sana aja gitu. Oh, ini loh ada, loh, ini. Ini. Loh, ini kan ada. Oh, loh, iya. Enggak apa-apa. Loh, ini juga ada. Loh. Bu, sini Bu, ambil kardus anak-anak. Sini ke sini. Cek, ayo. Ambil, apa ngambil sih? Ayo, satu ayo. Oh ya ini, ayo, ambil. Oke, ayo, ayo dibawa. Udah. Baik, kalian sudah mengambil atau mencari sampah yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang tugasnya kalian identifikasi, kalian pisahkan apa saja sih yang sampah yang sudah kalian dapat, ditulis di buku tulisnya masing-masing, dikerjakan secara berkelompok. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalian sudah mendapat apa saja? Iya. Nggak usah, sebagian saja. Ya. Nggak usah, berkelompok satu-satu aja. Ya, nggak apa-apa. Ayo, silahkan kalian identifikasi dulu. Ya. Waktunya sudah habis. Gimana? Sudah selesai? Sudah. Kalian mendapatkan sampah apa saja? Ada yang kardus, ada yang sendok, plastik, botol, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam Islam, jika kita kaitkan dengan ajaran Islam, kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Jadi, orang Islam itu wajib menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, baik kebersihan lingkungan, alam, dan semuanya. Ya. Setelah ini kalian Pak Roji tugaskan setiap kelompok untuk membuat suatu karya yang berasal dari kardus. Mana coba kardusnya? Pengen lihat Pak Roji. Ya. Ini nanti dibagi tiap kelompok. Tiap kelompok mendapat dua-dua. Ya. Jadi tugasnya silahkan kalian sulap menjadi sebuah karya, yaitu figura. Ya, figura yang buat hiasan dinding. Pak Roji kasih contoh dulu ya. Ini. Ya. Contohnya figura kayak gini. Nanti ketika sudah jadi, nah ini nanti bisa dikasih foto. Lah, bagus bukan? Kayak gini. Ya. Ya, nanti wis. Ya, tugasnya seperti ini. Bahan-bahannya ini, bahan-bahannya ada gunting, ada lem, ada cutter, dan lain sebagainya. Silahkan nanti yang butuh ini di sini, gantian, secara bergantian. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu mau buat yang seperti apa. Silahkan dulu. Barangkali ada kesulitan, silahkan ditanyakan. Ayo didiskusikan mau membuat apa dulu. Ambil apa? Ya, gunting. Silahkan, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide? Sudah, silahkan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ayo silahkan kalian kerjakan figuranya, ayo. Barangkali butuh bantuan, ya. Diluruskan, agak gini. Ya boleh itu, seperti itu. Satunya lagi. Apa? Boleh dipotong juga, ayo. Sebagus mungkin.
Ayo. Barangkali ada kesulitan bisa ditanyakan ke Pak Roji. Ini aja, satu aja, nggak usah yang ini. Nih, ini dik. Ya. Ini loh, ini nggak usah, yang ini nggak usah yang ini. Ini, ditempelkan. Ini ayo ditempelkan, dipaskan. Hah? Nggak usah. Ya. Gimana? Sudah selesai membuat karyanya? Sudah. Sip. Setelah ini kalian maju per kelompok satu persatu, membawa hasil karyanya dan merefleksikan pengalaman apa yang kalian dapat selama kalian membuat karya tersebut. Silahkan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, kelompoknya Arsi. Ya, di bawah dua-duanya. Ya, kelompok ya. Mas, maju ayo. Silakan. Ini. Karyanya dihadapkan ke sana, agak ke sini. Ya. Silakan salam dulu, agak sini. Agak sini. Yang lain diperhatikan. Ayo. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Baik, setelah kita sudah membuat karya dan sudah merefleksikan pengalaman apa yang sudah kita dapat selama kita membuat karya, yang terakhir adalah langkah tindak lanjut yang kalian nanti tugasnya di rumah untuk membuat laporan dokumentasi. Laporan dokumentasi apa, Pak? Misalnya menggunakan sampah untuk membuat karya yang lain selain figura. Boleh. Jadi nanti tugasnya untuk tindak lanjutnya seperti itu. Kalian mendokumentasikan di rumah, seumpama ada sedotan. Oh, saya buat karya ini. Oh, di rumah ada plastik, saya buat karya ini. Nah, itu nanti buat PR atau buat tindak lanjut kegiatan ya pada pertemuan berikutnya. Jadi setelah kita membuat karya proyek P5, coba kita simpulkan bersama-sama apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, sampah. Yang kedua, macam-macam sampah itu ada berapa? 2. Yang pertama, yang kedua, anorganik. Nah, selanjutnya kita sudah selesai dalam pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya dan membawa berkah buat kita semuanya. Amin amin Allahumma. Pak Roji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.